Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ahad Yenes, semester 3, jurusan PGSD BI, Pokjar Sidoarjo Kota. Di sini saya akan membuat praktek mengajar kelas rangkap yang diisi oleh kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 materinya tentang pokok pikiran, dan kelas 4 materinya tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Selamat menikmati. Semoga tidak ini. Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ustaz mau mengajarkan kelas 3 dulu. Oke, kelas 3. Silakan buka bukunya halaman 36. Di situ sudah ada teks dan tentang materi yang kita pelajari hari ini adalah materi tentang mencari ide informasi. Nah, apa yang disebut dengan pokok-pokok informasi dalam teks? Pokok-pokok informasi dalam teks adalah di mana informasi-informasi penting yang dijabarkan dalam teks tersebut. Nah, dalam satu nih, apa namanya ini nak? Kan, ini satu apa ini namanya? Dalam satu paragraf kalian harus tahu apa tujuan dari kalimat itu tersendiri. Nah, itu disebut dengan ide-ide informasi atau atau disebut dengan pokok-pokok informasi. Nah, biasanya pokok-pokok informasi itu berada di kalimat pertama pada satu paragraf. Nah, coba kita baca bersama-sama mengenai teks cuaca dan perubahannya ya. Oke, coba Atahla silakan dibaca yang keras. Cuaca dapat berubah setiap hari. Ketika hari ini hujan, cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok saja berubah hujan. Oke, lanjut. Ines. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca kebakaran terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Oh, lanjut. Ya. Siapa? Ya. Ragu. Terus. Ya, serta emang juga jika hujan di akhir mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Ya, oke. Sekarang coba dengarkan Ustaz membaca. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Titik. Nah, kalian harus tahu tuh. Kalau titik berarti kita harus berbaru. Jangan seperti ini. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Kita dapat berubah setiap hari, di hari tidak boleh. Ketika ada titik harus berhenti. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi
udara terasa dingin. Titik-titik air menjadi rintik-rintik atau. Nah, kita lihat dulu paragraf 1. Coba kita cari ide-ide informasi penting dalam paragraf 1 yang disebut dengan pokok-pokok informasi. Ingat, ciri-cirinya adalah kalimat pertama pada paragraf setiap paragraf. Siapa yang bisa? Ya, Ines, apa? Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Nah, cuaca di sekitar kita dapat berubah. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Sampai ke bawah itu adalah kalimat pendukung. Ya. Nah, paham? Sekarang silahkan Ustaz kasih tiga kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dicari pokok-pokok informasi yang ada di paragraf 2 dan paragraf 3. Ustaz mau pindah dulu ke kelas 4. Sudah dibaca kelas 4? Nah, hari ini kelas 4 akan belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu dibagi dua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah, kalian tahu? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang bisa manusia gunakan, dimanfaatkan. Contohnya kalau makhluk hidup hewan adalah ayam yang bisa kita sumber dayakan, diperbanyak gitu. Karena dapat kita ternakkan menjadi ayam. Apakah ayam bisa kita makan? Apakah ayam bisa kita jual? Apalagi? Kambing, apakah kambing bisa kita makan? Bisa kita jual? Apalagi? Bebek, sapi, kerbau bisa dimakan tapi dagingnya keras. Nah, apalagi? Babi. Nah, tapi bagi orang Muslim itu babi itu masih hewan anjing itu sebenarnya nggak boleh dimakan. Nanti kalau terpaksa itu ada cerita. Kita pernah dengar cerita. Ada sahabat Nabi yang terpaksa makan anjing ketika dia tersesat di bumi. Ada ceritanya. Nanti ditanyakan ke Ustaz Yusuf ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi katanya sumber daya alam hayati. Sekarang sumber daya alam non hayati. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati? Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Kita kembali lagi ke hayat dulu ya. Tadi Ustaz tanyakan tentang hewan. Sekarang tumbuhan. Tumbuhan apa? Contohnya padi, pohon mangga, pohon jeruk, pohon apel, pohon stroberi, pohon jagung, rumput. Senang nggak rumput itu? Oke, lanjut. Ada ya hewan dan tumbuhan. Sekarang kita non hayati. Non hayati itu berasal bukan dari makhluk hidup. Apa sih? Yang kebutuhan manusia yang berasal bukan dari makhluk hidup. Apa? Baju. Baju udara. Air. Udara.
airnya tidak pernah habis. Air itu ya di dunia ini, air itu adalah 72% air. Bayangkan itu 72% itu adalah air di dunia ini. Tapi sisanya apa? Daratan dong. Ketika nanti beberapa tahun lagi, contohnya kita masih hidup di tahun 2050 ya. Jadi apa airnya ini? Nah, jadi air dong. Iya, karena setiap tahunnya debit air itu bakal naik terus. Iya, tambah naik sehingga menutupi daratan. Tahu nggak? Kalian pernah dengar nggak? Pulau tergenang. Itu kenapa? Karena debit airnya sudah banyak, sehingga pulaunya pun tergenang. Iya. Makanya ya, kalau kalian udah besar nanti, kalian bekerja di suatu perusahaan yang menggunakan pohon-pohonan, tumbuhan, kalian harus pikir itu gunanya pohon itu adalah untuk menyerap air, sehingga air itu tidak langsung jatuh ke laut. Jadi diserap dulu dalam pohon, nanti pohon itu juga naik konsumsi ya Pak. Oke lanjut, bagaimana kita mau tanya? Tadi kita sudah belajar tentang hayati dan non hayati. Bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam? Gimana cara kita menjaga sumber daya alam agar tidak punah? Nah, cara menjaga sumber daya alam itu dengan dua cara. Pertama adalah in situ sama ex situ. Contohnya in situ itu adalah ketika kamu, contohnya Sakira, ketika Nafla di samping rumahnya bertemu dengan tumbuhan bunga bangkai. Nah, tahu? Kalian tahu bunga bangkai kan? Ternyata bunga bangkai itu tumbuh di samping rumahnya Nafla. Nah, in situ adalah ketika kita mengembangbiakkan atau menjaga tumbuhan mangga itu di tempat. Jadi Nafla akan membuat Atlaswaka marga satwa di lingkungan rumahnya Nafla. Itu disebut dengan in situ. Kalau ex situ, ketika Nafla memindahkan bunga bangkai itu ke tempat lain. Nah, itu disebut dengan ex situ. In situ itu ketika kita membudidayakan hewan atau tumbuhan di tempat dia berasal. Kalau ex situ kita pindahkan ketika kita menemukan tumbuhan atau hewan langka, kita pindahkan ke tempat lain, itu dinamakan dengan ex situ. Contohnya adalah kebun binatang. Sekarang kita presentasi ya. Tadi kelas 3 Ustaz suruh mencari pokok-pokok informasi dalam teks bahasa cuaca dan perubahannya. Oke, kelompok 1 silakan baca 1 dan 2. Apa saja? Antara 1, 2, 3. Cuaca kapan Betul. Ya kamu. Bagus. Itu ya. Kelompok 1 bagus. Katanya adalah cuaca dapat berubah-ubah setiap harinya. Dan kedua adalah cuaca cerah membuat matahari bersinar terang dan udara menjadi panas. Oke, kelompok 2 siapa? Ya, dulu. Cuaca berawan muncul karena awan berkumpul menutupi sinar matahari. Ya. Apa lagi? Ya, kamu. Cuaca mendukung
Dan yang kedua, cuaca mendung merupakan tanda hujan akan turun. Nah, lanjut. Kita kasih tepuk tangan untuk nomor 2. Nomor 3, sahabat ya. Ciri cuaca. Siapa lagi? Ya, tidak. Bagus, pagi. Naskah. Nomor 7. Titik air yang turun dari Oke, katanya adalah ini cuaca mendung adalah langit berwarna kelabu. Kedua, belum hujan turun, suhu udara akan berapa? Panas. Dan ketiga, gerimis merupakan titik-titik air yang berubah menjadi gerimis. Oke, silakan tutup. Silakan tutup tangan untuk kelompok 3. Oke, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 Ustaz kasih nilai C atau B nih? A. Oke, Ustaz kasih nilai A. Oke, tepuk tangan semua. Oke, paham ya? Jadi rangkumannya ya. Jadi pokok informasi adalah suatu apa? Suatu teks atau suatu informasi yang disampaikan oleh penulis inti dari tulisan tersebut. Paham? Oke. Ustaz mau pindah ke kelas 4 dulu. Oke. Di mana Bapak sudah diskusi? Oke, coba Ustaz mau tanya contoh dari cara kita melindungi sumber daya alam hayati. Menjaga makhluk hidup boleh. Apalagi menjaga tumbuhan. Apalagi tidak menjaga hewan. Tidak menebang pohon. Apalagi tidak membunuh hewan. Tidak membunuh hewan secara berlebihan ya. Yang terakhir ini melakukan kampanye bahwa lebih pentingnya melindungi apa? Sumber daya alam hayati. Paham? Paham ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelas 4. Oke. Sudah. Sampai di penghujung kelas kita. Oke, Ustaz mau tanya Ustaz mau SPP lagi. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, bilang apa? Siap. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tambah 4. 4 itu adalah konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi dimulai gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kalian kelas 3 dan kelas 4 sudah paham dengan materi Ustaz yang terberikan tadi. Ustaz kasih tugas di rumah ya agar lebih paham tentang materi hari ini. Tugasnya yang pertama, yang ketiga adalah tugasnya untuk membuat berita tentang informasi informasi pentingnya membuang sampah di tempatnya. Oke?
Yang kelas 4 silakan tugasnya adalah mencari hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Oke? Siap? Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau diam berarti tidak ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz tutup pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau minta maaf terlebih dahulu kalau Ustaz mempunyai salah kata atau salah ucap atau salah perlakuan pada kalian. Ustaz ucapkan maaf. Oke? Apakah dimaafkan? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar pelajaran kita ini diberkahi oleh Allah. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah.